Aku pernah ngisi kajian di kantor pajak. Aku dipanggil sama kepala kantor. Pertanyaan pertama begitu melihat muka aku, dia bilang, "Ustadz, apa hukumnya pajak di dalam Islam?" Aku bilang, di dalam Islam sederhana. Harta itu dapatnya harus diizinkan sama Allah, mengelolanya harus atas izin Allah, mengeluarkannya harus izin Allah. Gak enak banget kan? Jadi kalau keluar harus dalam pos-pos tertentu, dapatnya harus dari pos-pos tertentu yang dibolehkan oleh Allah, dan mengelolanya harus dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Terus aku bilang, dan pajak tidak salah satunya. Pajak tidak salah satunya. Oke, artinya di dalam Islam tidak ada dosa kalau orang nggak bayar pajak. Bukan dosa. Bukan dosa. Di dalam agama tidak dosa. Yang dosa adalah ketika dia tidak bayar zakat. Jadi jawabannya itu sebenarnya. Tidak dosa. Bahkan kalau kita mau kaji lebih jauh lagi, ada satu hadis di mana Rasulullah mengatakan tidak masuk surga para penarik pajak. Tidak masuk surga para penarik pajak. Ya. Karena di zaman Rasulullah, Rasul melihat keadaan Persia dan Romawi yang hidup mereka itu pendapatannya berdasarkan pajak teks. Dan teks itu adalah seolah-olah premanisme sebenarnya. Pada masa itu. Karena gue ngelindungin lu, bayar ke gue. Iya. Karena gue udah ngelindungin lu, bayar ke gue. Itu konsep pajak tuh. Nah, sehingga Islam tidak mengenal konsep itu. Nah, makanya sebenarnya kalau di dalam Islam ada nggak pendapatan negara semisal pajak? Ada, tapi tidak ditarik pada semua orang. Ditariknya hanya pada orang-orang kaya. Mirisnya di dunia zaman sekarang, pajak justru ditarik pada orang-orang miskin. Betul, itu juga. Jadi Bukan orang-orang kaya. Iya, betul. Itu Orang kaya nemu skema untuk nggak bayar pajak. Dan mereka dapat insentif. Iya, betul. Mereka dapat insentif, mereka dapat skema, dan mereka bisa main di situ untuk menghindari pajak. Nah, kita yang mampus tuh. Iya, betul. Gak ada pilihan. Selalu yang di tengah dan di bawah sih yang kena ya. Iya, selalu begitu.